Baik ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan ujian komprehensif kesehatan reproduksi sapi. Di sini ada Hilma. Hilma, apa kabar? Baik, dokter. Oke. Kemudian ada Auzan. Apa kabar Auzan? Alhamdulillah baik dokter. Baik, ada Satria. Apa kabar Satria? Baik dokter, alhamdulillah. Baik, jadi ujian pada siang hari ini akan dimulai dengan presentasi dari setiap mahasiswa ya. Nanti urutannya Hilma, kemudian Fauzan dan Satria. Presentasi dalam 10-15 menit, kemudian nanti ada satu pertanyaan dari temannya ya. Dan setelah itu nanti akan dilanjutkan ujian Kahoot ya. Oke. Baik, silahkan Hilma untuk memulai presentasinya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pada siang hari ini saya akan memaparkan laporan dari PKL Kesehatan Reproduksi Sapi Perah yang kegiatannya ini seharusnya dilakukan secara daring, namun kebetulan kemarin mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan magang di KBPS Pangalengan, sehingga laporan yang akan saya sampaikan adalah laporan kegiatan magang yang dilaksanakan di Pangalengan. Untuk di Pangalengan sendiri, sapi-sapi di sana itu sebetulnya berasal dari dahulu kala dimiliki oleh para penjajah Belanda. Namun pada saat Jepang datang, kemudian Jepang diusir dari Indonesia, sapi-sapi tersebut akhirnya dipelihara oleh warga sekitar. Dan pada bulan November tahun 1949, dibuatlah suatu gabungan petani peternak sapi Indonesia Pangalengan. Namun pada tahun 1960-an, di sana itu para peternaknya mengalami kesulitan oleh tengkulak. Sehingga pada tanggal 22 Maret 1969 didirikanlah sebuah koperasi, yaitu Koperasi Peternakan Bandung Selatan oleh Daman Danuwijaya. Dan akhirnya pada tanggal 1 April 1969, koperasi ini sudah menjadi koperasi yang berbadan hukum. Di KBPS Pangalengan sendiri terdapat beberapa unit usaha, di antaranya ada unit usaha preproduksi, produksi, dan juga untuk pemasaran dari hasil produksinya. Dan di sana juga terdapat beberapa pelayanan yang diberikan oleh koperasi, yaitu pelayanan kesehatan berupa kesehatan hewan dan juga kesehatan anggotanya. Jadi di sana juga ada seperti klinik untuk manusianya. Selanjutnya, untuk meningkatkan produktivitas, dapat dilakukan melalui pengelolaan kesehatan ternak sendiri dengan cara mencegah, mengontrol, dan juga membasmi penyakit. Kegiatan ini kami laksanakan dari tanggal 26 Oktober sampai dengan 6 November 2020 di KBPS Pangalengan. Untuk metode kegiatannya sendiri, jadi kami di sana kegiatannya dimulai dari jam 7.30, kami akan datang ke kantornya, kemudian menunggu para tenaga medis yang datang, dan kami mengikuti jadwal pelayanannya. Pelayanannya sendiri ada inseminasi buatan, ada pemeriksaan kepentingan, pengobatan penyakit, serta ada beberapa pengobatan untuk masalah klinik dan reproduksi lainnya. Setelah dari para peternak, nanti kasus-kasus tersebut dapat didiskusikan dengan dokter ataupun para medis yang ada di sana. Selanjutnya, untuk pelayanan kesehatan reproduksi sendiri, di sana itu sistemnya dari peternak untuk pelaporannya ada beberapa cara. Ada yang dapat melalui SMS, telepon, maupun melalui WhatsApp. Namun ada juga beberapa peternak yang masih menggunakan kartu pelaporan. Nah, kartu pelaporan sendiri itu dapat diletakkan di kotak yang tersedia di koperasi yang ada di sana. Nah, untuk kotaknya sendiri itu nanti akan dicek atau diperiksa oleh tenaga medis di pagi hari. Setelah mendapatkan laporan dari para peternak, maka para petugas kesehatan akan menuju ke rumah peternak. Selanjutnya, pelayanannya adalah di antara lain ada inseminasi buatan. Inseminasi buatan sendiri di sini yang pertama adalah ada deteksi birahi yang dilakukan oleh peternak. Nah, setelah melakukan deteksi birahi dan apabila sapinya birahi, maka peternak akan melakukan pelaporan kepada petugas. Setelah mendapatkan pelaporan, maka petugas akan mendatangi rumah peternak dan juga melakukan pemeriksaan pada
sapi tersebut. Apakah benar sapi tersebut birahi? Kemudian setelah pemeriksaan sapinya, maka dilakukan persiapan untuk inseminasi buatan. Persiapannya sendiri ada persiapan alat dan juga persiapan dari inseminatornya, seperti penggunaan alat pelindung diri. Kalau untuk persiapan alatnya sendiri dapat mempersiapkan ibegan dan juga untuk straw-nya dan ditowing terlebih dahulu. Prosesnya adalah pertama si straw-nya itu ditowing, setelah ditowing kemudian menggunakan suhu kurang lebih 30 derajat selama 30 detik, kemudian dibersihkan atau dilap menggunakan tisu kering yang bersih, kemudian dimasukkan ke dalam ibegan dan ujungnya digunting kurang lebih 0,5 sampai 1 cm, kemudian ditutup dengan plastik sheet dan dikunci dari ibegannya tersebut. Selanjutnya dilakukan inseminasi buatan seperti yang terlihat pada gambar. Inseminasi buatannya sendiri dilakukan dengan kontraksi rektal. Nah, untuk evaluasi inseminasi buatan sendiri, kalau di KPPS Pangalengan, semua datanya sudah dimasukkan ke dalam internet. Jadi, akan terrecord kapan sapi tersebut IB, dan apabila nanti IB-nya berhasil, sudah ada data tanggalnya. Dan apabila sapi tersebut telah mengalami beberapa kali IB, juga sudah ada laporan dari datanya. Seperti itu. Kemudian, untuk pemeriksaan kebutingan sendiri, sebetulnya ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Ada yang kimia, ada yang biologis, dan juga ada yang fisik. Namun, yang biasa dilakukan di KPPS Pangalengan adalah pemeriksaan menggunakan palpasi rektal. Nah, di sini terdapat umur kebuningan dalam hari dan juga tanda-tanda umum yang mungkin dijumpai ketika melakukan pemeriksaan kebuningan. Seperti itu. Selanjutnya adalah pelayanan prepartus. Pelayanan prepartus sendiri dapat dilakukan pada saat sapi mengalami usia kebuningan 7-9 bulan. Nah, pelayanan yang dilakukan itu tergantung dengan bagaimana keadaan dan juga kebutuhan dari sapi itu sendiri. Apabila sudah memasuki masa kering kandang, maka dapat diberikan obat kering kandang dan pemberian vitamin dan terapi cairan, itu semua tergantung pada kebutuhan sapi. Seperti itu. Selanjutnya, ketika sapi sudah melahirkan, maka akan diberikan pelayanan postpartus. Untuk pelayanan postpartus sendiri dilakukan berdasarkan kebutuhan dari sapinya itu sendiri, bagaimana kebutuhan dan keadaan sapi itu. Namun, untuk SOP umumnya adalah pemberian terapi hormon berupa oksitosin dan juga pemberian antiinflamasi serta analgesik untuk mengurangi rasa sakit setelah melahirkan. Namun, apabila membutuhkan terapi lainnya seperti terapi cairan, maka dapat diberikan terapi cairan. Kemudian ada kasus yang kemarin saya dapatkan ketika sedang magang di Pangalengan, adalah salah satunya distokia. Nah, distokia sendiri ini merupakan suatu keadaan di mana induk sapi itu mengalami kesulitan dalam melahirkan. Faktornya sendiri dapat disebabkan oleh fetusnya dan juga dapat disebabkan oleh induknya. Kalau oleh fetusnya sendiri, mungkin karena ukuran yang terlalu besar dan juga mungkin fetusnya tidak memberikan respon untuk melahirkan. Kalau untuk maternal atau untuk induk, faktor dari induknya bisa jadi karena ukuran pelvis yang terlalu kecil ataupun kekurangan nutrisi, kekurangan energi, tidak kuat merejan, dan lain sebagainya. Untuk anamnesa saya sendiri, sapi ini itu sudah mengalami, sudah terlihat tanda kelahiran. Jadi di bagian vulvanya sudah basah, namun belum juga melahirkan, sampai telat hingga 2 hari dari jadwal prediksi kelahirannya. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan fisik menggunakan palpasi rektal untuk memeriksa, janinnya itu atau fetusnya itu masih hidup. Kemudian didiagnosa bahwa sapi tersebut mengalami distokia. Untuk prognosisnya sendiri adalah Fausta. Penanganan yang dilakukan adalah setelah mengetahui bahwa fetus masih hidup, dilihat bagaimana kondisi dari fetus tersebut. Ternyata posisi dari fetusnya itu mengalami ketidaknormalan. Jadi posisi kakinya sudah ada di jalan kelahiran, namun posisi kepalanya itu masih berbelok atau tertengok ke sebelah kanan. Jadi dilakukan mutasi berupa deposisi dari bentuk kepalanya. Setelah itu dilakukan penyuntikan atau pemberian hormon oksitosin untuk merangsang dari kontraksi uterusnya. Setelah ditunggu beberapa saat, akhirnya
induk tersebut sudah mulai mengeluarkan kantong amnionnya dan akhirnya melahirkan secara normal. Untuk terapi lanjutannya itu masuk ke dalam terapi postpartus, yaitu diberikan anti radang dan juga analgesia. Sekian presentasinya dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Hilma. Berikutnya Auzan, silahkan untuk menyiapkan presentasinya. Baik, Untuk terima kasih dokter. silahkan di full screen, slideshow dan dimulai. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Silahkan, Jan. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan presentasi laporan hasil magang daring saya, yaitu kesehatan reproduksi sapi perah di KPGS Cikajang, Kabupaten Garut. Pertama pendahuluannya, KPGS Cikajang ini menaungi 5 kecamatan yang berada di Kabupaten Garut, di mana KPGS Cikajang merupakan koperasi dengan total produksi susu terbesar di Kabupaten Garut sebanyak 5.816.297 liter. Pemberian pakan oleh peternak dan minum kepada sapi-sapi ternaknya sudah cukup baik karena sudah mengetahui beberapa cara untuk memberikan pakan dan minum yang tepat pada sapi, yaitu adanya campuran hijauan dan konsentrat dan juga minum yang ad libitum. Namun sistem perkandangan peternak masih kurang baik karena ditemukan beberapa kandang sapi yang masih menggunakan alas kayu licin ataupun cor-coran yang dapat semen. Maksud saya semen. Semen yang dapat melukai atau menyebabkan cedera pada sapi piaraannya. Namun juga dari KPGS Cikajang belum ada program atau sebuah penilaian audit kandang dari pihak koperasi di mana untuk memberikan arahan dan panduan seperti apa seharusnya kandang yang baik. Kemudian KPGS Cikajang juga memberikan pelayanan IB pada peternak-peternak yang berada di wilayah kerjanya, yaitu ada 3 yang dimasukkan ke dalam pelayanan IB. Pertama ada sistem pelayanan, kemudian penilaian IB, dan juga upaya peningkatan keberhasilan IB. Sistem pelayanan IB di KPGS Cikajang diawali dengan peternak yang melaporkan sapi ternaknya mengalami gejala estrus melalui surat pesan singkat ataupun melalui telepon kepada petugas Keswan dari KPGS Cikajang. Kemudian petugas Keswan dari KPGS Cikajang langsung meluncur ke peternakan yang tadi menghubungi petugas Keswannya, kemudian baru dilakukan pelayanan IB. Kemudian untuk penilaian IB di KPGS Cikajang juga seperti standar yang sudah banyak kita ketahui, yaitu penilaian atau evaluasi keberhasilan IB itu berdasarkan S/C dan CR. S/C atau Service per Conception adalah IB yang dibutuhkan untuk membuat seekor sapi bunting. Sedangkan CR atau conception rate adalah persentasi sapi bunting pada IB pertama. Pada umumnya S/C dan CR itu berbanding terbalik, di mana S/C turun menandakan CR-nya naik. Lalu upaya peningkatan keberhasilan IB bisa ditingkatkan, yaitu dengan meningkatkan sistem pelaporan bukan hanya dari pesan singkat atau telepon, namun juga ada pendataan yang belum ada di KPGS Cikajang, pendataan dan jadwal berapa bulan lagi atau kapan sapi berikutnya dari peternakan tersebut akan mengalami estrus. Dan yang kedua ada penyuluhan kepada para inseminator untuk membuat lebih bagus atau meningkatnya keberhasilan IB. Kemudian untuk PKB atau pemeriksaan kebuntingan di KPG menggunakan 3 metode yang bisa diketahui.
Yang pertama ada NRR atau non-return rate, yaitu bisa dilakukan pada 18 hingga 61 hari pasca perlakuan IB, di mana petugas Keswan atau peternak mengamati apakah ada sapi yang mengalami gejala birahi kembali setelah IB. Karena apabila mengalami gejala birahi lagi, kemungkinan IB yang terakhir dilakukan gagal. Lalu ada palpasi perektal. Palpasi perektal bisa dilakukan pada hari ke-60, walaupun seharusnya bisa dilakukan sebelum itu. Namun karena dari literatur yang saya baca, 18 sampai 61 hari masih bisa dilakukan dengan metode NRR yang lebih murah dan efisien untuk jumlah sapi yang banyak. Jadi palpasi biasanya dilakukan H+60 dari IB dilakukan. Kemudian yang terakhir ada USG. Dari penelitian yang saya baca juga, USG ini merupakan deteksi kebuntingan paling dini di mana kita bisa melihat pada hari ke-14 atau 15 dengan melihat kantong amnion, atau juga dalam USG kita bisa melihat degup jantung dari fetus. Lalu juga KPGS Cikajang mengadakan pelayanan pre dan postpartus, di mana pelayanan prepartus ini biasa dilakukan oleh petugas Keswan dengan memberikan penyuluhan dan juga obat-obatan juga multivitamin kepada para peternak dan memantau diet dari sapi-sapi peternak. Selain itu juga kepentingan dari prepartus adalah menaikkan bobot pedet yang akan dilahirkan dan juga menjaga kesehatan induk dan juga pedet saat sedang mengandung. Kemudian pelayanan postpartus di KPGS Cikajang adalah pelayanan setelah sapi melahirkan, di mana pemberian multivitamin dan juga obat-obat suplemen supaya induk sapi tetap sehat dan tidak mengganggu siklus reproduksi ke depannya, karena dapat mengganggu produktivitas dari induk sapi. Kemudian untuk pelayanan gangguan reproduksi, saya diberikan 3 kasus yang harus saya jawab dan saya bahas, hanya diberikan gejala klinisnya. Yang pertama ada endometritis. Endometritis adalah peradangan pada endometrium karena adanya infiltrasi bakteri. Gejala klinis yang dapat kita lihat dari penyakit endometritis adalah leleran kuning kecoklatan yang keluar dari vulva sapi betina. Kemudian sapi merasa gelisah. Dan diagnosa bisa dilakukan dengan palpasi rektal, di mana serviks berukuran 7,5 cm diameternya, itu 26 hari postpartus atau pasca melahirkan. Selain itu juga bisa juga dilakukan USG untuk melihat apakah ada penumpukan cairan di dalam di dalam uterusnya. Untuk pengobatan endometritis bisa dilakukan irigasi uterus dan juga penyuntikan hormon prostaglandin dan juga antibiotik, ataupun antibiotiknya bisa melalui intramuskular atau intrauterin juga bisa. Kemudian untuk pencegahan terjadinya endometritis, yaitu kebersihan dan sanitasi kandang ditingkatkan, karena bisa diketahui endometritis itu adalah penyebabnya salah satunya bakteri. Kemudian IB dan penanganan kelahiran dilakukan secara aseptis untuk menjaga kebersihan dari sapi. Lalu kasus kedua ada silent heat. Silent heat ini adalah sapi menghasilkan ovum namun tidak ada gejala estrus. Biasa dilihat pada sapi darah atau sapi kurang gizi. Penyebab dari silent heat ini adalah faktor genetik dan defisiensi nutrisi, manajemen kandang yang buruk, atau investasi parasit juga bisa menyebabkan silent heat. Gejala klinis yang bisa dilihat adalah sapi tak kunjung menunjukkan gejala estrus, dan penanganannya bisa dengan penyuntikan hormon progesteron, menaikkan kualitas pakan, dan manajemen kandang supaya kondisi hormonal dari sapi kembali normal. Yang terakhir ada retensio secundinae, yaitu gagalnya filicotyledon fetus berpisah dengan kripta karunkula induk sehingga plasenta masih menggantung di vulva. Itu salah satu gejala klinis dari retensio secundinae. Faktor predisposisinya bisa karena kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi ini juga bisa membuat mekanisme dari plasenta yang harusnya terlepas tadi jadi tidak terlepas karena kurangnya pasokan darah ke uterus sapi induk.
Kemudian penanganan bisa dengan metode enukleasi atau metode potong. Itu salah satu turunan dari metode enukleasi, yaitu dengan menarik atau memotong plasenta yang tersisa dari vulva, atau dengan metode alami, yaitu penyuntikan hormon supaya plasenta bisa keluar secara sendirinya. Terima kasih presentasi dari saya cukupkan. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Auzan. Berikutnya Satria, silahkan disiapkan paparannya. Apakah sudah terlihat, dokter dan teman-teman? Oke, siap, sudah terlihat dengan baik. Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada Dr. Ulum dan teman-teman semua. Saya akan memaparkan presentasi yang dilakukan selama magang diri untuk PKL Sapi Perah dengan judul Pelayanan Kesehatan Reproduksi Sapi Perah di KBPS yang dilakukan dalam tanggal 26 Oktober sampai 7 November 2020. KPBS atau yang dikenal sebagai Koperasi Peternakan Bandung Selatan berdiri sejak tahun 1969 dengan nama Gabungan Petani Peternak Sapi Indonesia Pangalengan, yang mempunyai tugas untuk memaksimalkan potensi peternak sapi perah untuk mewujudkan swasembada susu di Indonesia. KPBS Pangalengan ini merupakan koperasi yang beranggotakan para peternak sapi perah di Kecamatan Pangalengan. Fasilitas yang dimiliki oleh KPBS Pangalengan diantaranya ada Milk Collection Point atau MCP untuk tempat pengumpulan hasil perahan susu sapi dan untuk dijual kembali. Lalu ada pelayanan kesehatan dan reproduksi sapi. Lalu ada juga penyediaan pakan konsentrat serta kesejahteraan peternak. Tujuan kami dalam melakukan magang ini yaitu untuk melihat secara langsung kasus yang ditemukan di lapangan pada hewan sapi perah, serta meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mendiagnosa dan menentukan terapi yang tepat. Lokasi magang berlangsung di KBPS Pangalengan di Kabupaten Bandung dan berlangsung pada kurun waktu 26 Oktober sampai 7 November 2020. Kegiatan yang kami lakukan dengan mengikuti kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi yang dilakukan oleh dokter hewan dan para medis. Di antaranya pengobatan penyakit reproduksi, inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, serta pelayanan prepartus dan postpartus. Lalu pada kegiatan inseminasi buatan adalah aplikasi bioteknologi yang tujuannya untuk meningkatkan mutu genetik dan populasi ternak sapi dengan cara memasukkan semen sapi jantan ke dalam saluran reproduksi sapi betina dengan menggunakan peralatan khusus. Keuntungan dilakukannya inseminasi buatan yaitu satu, untuk meningkatkan populasi dan produktivitas ternak, lalu untuk mempercepat jarak kelahiran indukan, serta menghasilkan keturunan unggul. Inseminasi buatan dilakukan dari permintaan peternak apabila ternak menunjukkan gejala estrus seperti vokalisasi, lendir yang keluar dari vagina, sapi yang mempunyai tingkah laku aktif, dan terkadang hipersalivasi. Persiapan untuk dilakukannya inseminasi buatan dimulai dari semen beku yang dibawa dengan termos nitrogen yang kemudian dikeluarkan menggunakan forcep. Lalu semen tersebut ditawing di air yang menggunakan air dari kandang yang biasanya pada suhu 25 derajat Celcius. Namun, menurut literatur, tawing yang baik dilakukan yaitu pada suhu 37 derajat Celcius menurut Wulandari dan Priyatno. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya cold shock dan meningkatkan motilitas pada sperma. Lalu selanjutnya semen dipasang pada ibegan, lalu sumbat pabriknya digunting, lalu dipasang plastik sheet.
Lalu menurut Sukmawati, faktor keberhasilan inseminasi buatan dipengaruhi oleh keterampilan inseminator, ketepatan pelaksanaan inseminasi buatan, deteksi birahi, dan kualitas semen yang digunakan, terutama tingkat motilitas sperma pasca thawing. Lalu kegiatan yang dilakukan ada juga pemeriksaan kebuntingan. Pemeriksaan kebuntingan adalah suatu pelayanan untuk memastikan keberhasilan inseminasi buatan dan untuk memeriksa keadaan kandungan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk deteksi ukuran uterus, lalu untuk memeriksa selaput fetus, serta bentuk dan ukuran fetus. PKB sendiri dapat dilakukan paling cepat 35 hari setelah kebuntingan. Lalu untuk pelayanan pre dan postpartusnya, untuk pelayanan prepartusnya biasanya oleh dokter hewan dan para medis setempat diberikan Vitol 140 yang sediaan ini mengandung vitamin A, D, dan E. Dan menurut jurnal menurut literatur, vitamin A ini berguna untuk proses pembentukan dan menjaga fungsi jaringan epitel dan mukosa, kesuburan, hewan, dan penglihatan. Vitamin D berguna untuk mengatur metabolisme kalsium dan fosfor di dalam darah, serta mengatur absorpsi di dalam usus. Vitamin E berguna untuk antioksidan seluler, meningkatkan respon kekebalan tubuh, dan meningkatkan fertilitas ternak. Untuk pelayanan postpartusnya atau setelah kelahiran, biasanya diberikan vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks sendiri berguna untuk meningkatkan sistem imun dengan adanya induksi untuk menghasilkan lebih banyak sel darah putih. Lalu diberikan juga sediaan Infalgen 100 injeksi yang berguna untuk analgesik atau mengurangi rasa nyeri setelah melahirkan. Lalu untuk kasus reproduksi yang kami temukan selama magang di KWPS Pangalengan, diantaranya distokia yang diberi penanganan dengan seksio caesaria. Anamnesanya yaitu hewan ini mengalami jadwal kelahiran yang mundur selama 2 minggu. Lalu riwayat sebelumnya tercatat sudah terjadi sesaria sebanyak 1 kali dan pernah melahirkan sebanyak 2 kali. Status present yang diperiksa pun hasilnya baik. Untuk pemeriksaan fisiknya, plasentanya sudah keluar namun belum pecah. Lalu induk sapinya merejan namun mengalami kesulitan untuk melahirkan. Jadi sapi tidak memungkinkan untuk melahirkan secara normal dan perlu dilakukan tindakan bedah. Lalu untuk setelah dilakukan pengambilan pedet dengan cara insisi kulit dan 30-40 cm, lalu insisi subkutan dan musculus abdominus externus dan internus, serta insisi uterus dengan posisi yang sejajar, diberikan pemberian antibiotik dan flushing rongga abdomen. Dan pemberian antibiotik ini diberikan sebelum jahitan ditutup untuk mencegah terjadinya endometritis. Lalu sisa cairan peritoneum dikeluarkan dan selanjutnya diberikan antibiotik. Untuk manajemen post-operasinya, sapi diberikan terapi cairan berupa dextrose dengan merek Invadex sebanyak 500 ml dan diadministrasikan selama 10-20 menit. Untuk antibiotik intramuskularnya, diberikan penstrep sebanyak 20 ml selama 3 hari. Lalu untuk antibiotik topikalnya, dengan menggunakan spray oxytetracycline dengan merek Limoxin setiap hari sampai jahitan kering. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Satria. Oke, sekarang adalah pertanyaan dari teman. Silahkan, siapa dulu yang bertanya ini? Sesuai dengan urutan. Oke, coba coba Hilma untuk satu pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ada satu pertanyaan untuk Saudara Auzan. Tadi kan salah satu kasusnya ada retensio secundine. Nah, kalau menurut Saudara Auzan sendiri, baiknya mulai jam berapa sih? Atau mulai sejak kapan retensio secundine ini harus kita tangani?
Langsung dijawab, dokter. Apa nanti? Yes, langsung dijawab. Oh, Silahkan. ya, terima kasih kepada saudari Hilma atas pertanyaannya. Setahu saya untuk retensio secundinae atau retensio placenta, pertama-tama kita bahas dari fase melahirkan pada sapi mungkin ya. Jadi fase melahirkan pada sapi itu setahu saya yang pertama ada pelebaran serviks selama kurang lebih 6 jam. Ya, 6 jam kalau nggak salah. Kemudian ada pengeluaran fetus atau pengeluaran pedet itu selama setengah sampai 1 jam. Dan yang terakhir itu adalah pengeluaran plasenta sekitar 5 sampai 8 jam. Nah, apabila sudah lebih dari 8 jam pasca melahirkan tadi, seharusnya sudah tidak terhitung normal. Jadi dari yang saya baca seharusnya retensio placenta atau retensio secundinae ini ditangani secepat mungkin karena dapat berbahaya, bisa memberikan infeksi sekunder atau menyebabkan penyakit lainnya karena plasentanya kan masih di luar gitu ya. Nah, untuk beberapa tadi kayak terapi yang saya sebutkan kan yang pengguntingan dari enukleasi, jadi itu sebenarnya dipotong plasenta yang keluarnya dan sebagiannya dimasukin bareng sama antibiotik gitu. Nah, yang ditakutkan kalau terlalu lama terpapar di luar bisa menyebabkan infeksi bakteri. Jadi secepatnya kira-kira di atas 8 jam mungkin. Apakah menjawab? Gimana Hilma? Iya dokter, sudah. Ya, sudah. Oke, baik. Zan, bukannya itu memang membusuk ya Zan ya, secara normal. Jadi maksudnya untuk mencegah infeksi bakteri itu maksudnya bagaimana? Bedanya dengan pembusukan yang kan keluar tuh, jadi ada Iya. masa postpartus itu kan keluar. Tadi normalnya berapa jam harusnya? Kalau plasenta 5 sampai 8 jam dokter yang saya baca. Pengeluaran plasenta. Oke, terus setelah itu normalnya terjadi apa? Pembusukan bukan? Iya, pembusukan dokter. Terus lepas. Keluar kan ya? Iya. Nekrosa kan? Iya. Nah, terjadi bedanya apa tadi dengan ada investasi mikroba katanya tadi oleh Auzan, ceritakan itu gimana? Oh, karena saya kemarin membaca penanganan potong atau turunan dari enukleasi tadi, Dok. Jadi katanya sebagian dari plasentanya dimasukkan kembali dengan antibiotik, Dok. Makanya tadi saya jawab seperti itu yang ditakutkan. Artinya kan tetap ada pembusukan kan ya? Ya, tetap. Iya benar. Atau malah nggak ada pembusukan? Tetap ada pembusukan, Dokter. Nah, ya, ada nekrosa tetap kan? Iya. Terus nanti keluar atau tetap akan diserap oleh induk? Keluar, Dokter. Keluar ya? Berapa lama keluarnya? Dari yang saya baca, insya Allah 5 sampai 8 jam, Dok. Soalnya ada beberapa, Dok, yang ngomong 3 sampai 6 jam, 4 sampai 6 jam, ada yang 5 sampai 8 jam. Jadi saya pakai yang 5 sampai 8 jam. Maksudnya itu kan nekrosa di dalam dan membusuk. Selesai keluar habis itu berapa lama dari uterus? Plasentanya, Dok, apa yang Ya semua yang ada di dalam plasenta, di dalam rahim pasca melahirkan itu. Oh, berarti 8 jam, Dok. 8 jam. Iya. Oke, nanti dibaca lagi ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya adalah dari Auzan. Silahkan buat temannya. Ya, terima kasih, Dokter. Saya ingin bertanya pada Hilma, Dokter.
Cuman kasusnya sama Mas Rio. Jadi ya, jadi untuk Hilma tadi di Hilma sebutkan kan penanganan dari distokia kan karena kasusnya sama distokia ya. Penanganannya kan kalau di Hilma reposisi, kalau di Mas Rio tadi ada sesar ya, ada sesar. Nah, apakah dari dua tersebut, selain dua tersebut ada penanganan lain atau tidak seperti penyuntikan hormon untuk membantu induknya merejam atau gimana? Mungkin itu. Terima kasih. Oke, baik. Jadi pertanyaan untuk Rio dan untuk Satrio dan Hilma ya. Oke, siapa dulu nih? Oke, coba Satria dulu deh. Baik dok. Kalau untuk penanganan postpartusnya sesuai yang tadi saya paparkan di presentasi, selain pemberian vitamin B kompleks untuk pemulihan sistem imunnya, diberikan juga pereda rasa nyeri dengan sediaan injeksi Infalgin yang berfungsi untuk analgesik untuk mengurangi rasa sakit setelah melahirkan. Dan sisanya kurang lebih sama kayak yang sudah saya bawakan tadi. Gimana Hilma? Silahkan. Kalau dari saya sendiri, sebetulnya kan tadi dijelaskan bahwa terdapat dua faktor terjadinya distokia. Yang pertama faktor dari fetusnya, yang kedua adalah faktor dari induknya. Nah, apabila yang pertama itu datangnya faktornya dari fetusnya, maka dapat dilihat dulu dari kondisi fetusnya. Apakah fetusnya itu hanya terjadi abnormalitas dari posisinya. Kalau misalkan dia posisinya saja yang abnormal, maka dapat dilakukan dengan metode reposisi. Namun apabila ternyata fetusnya ini memang ukurannya lebih besar atau dia giant gitu, jadi dia tidak bisa melewati si rongga pelvis induknya, maka mungkin dapat dilakukan dengan metode sesar. Apalagi kan tadi yang kasusnya yang Karyo, dia mengalami keterlambatan dari jadwal kelahirannya sampai 2 minggu. Nah, apabila kondisi fetusnya ini ternyata dia sudah mati di dalam, maka dapat dilakukan juga dengan fetotomi. Jadi apabila dia ukurannya besar dan tidak bisa keluar, maka bisa dilakukan fetotomi. Terus apabila ternyata nih masalahnya ada di induknya misalkan dia mengalami uterusnya yang terlalu lemah atau si fetusnya ini tidak memberikan respon gitu untuk keluar gitu, maka itu dapat juga dilakukan penarikan secara paksa. Jadi tergantung dari situasi atau kondisi dari induk dan fetusnya, seperti itu. Dan pemberian terapi lainnya seperti pemberian hormon itu tetap diberikan juga tergantung dari kondisi induk. Seperti itu kalau dari saya. Mana Ojan? Ya, sangat jelas. Terima kasih. Oke. Baik, Hilma tadi di fetotomi itu kenapa? Bisa dijelaskan lebih lagi? Kalau di fetotomi kan tadi misalkan si fetusnya ternyata sudah mati di dalam, terus ukurannya terlalu besar untuk dikeluarkan secara normal gitu, maka dapat dilakukan fetotomi atau pemotongan pada fetusnya gitu, tanpa melalui sesar seperti itu. Maksudnya ini kenapa fetusnya dipotong? Apabila dia si fetusnya sudah mati dok, atau mengalami atau dia abnormal gitu dok. Oke, Satria silahkan. Ya dok. Dijelaskan. Kalau fetotomi itu kan prosedur untuk memulihkan fetus yang sudah mati atau kelahiran abnormal dengan situasi dengan cara seksial cesaria. Jika dilakukan jika prosedur seksial cesaria itu tidak memungkinkan. Jadi tidak selalu seksial cesaria itu berhasil dalam tidak selalu digunakan untuk prosedur kelahiran hewan yang hidup. Jika hewan tersebut sudah mati dalam kelahiran atau sebelum kelahiran, lebih dianjurkan juga untuk dilakukan fetotomi.
dalam beberapa kasus, yaitu dengan cara mendiseksi fetus yang sudah mati tersebut untuk mengurangi trauma atau rasa tidak nyaman dari induk sapi tersebut. Seperti itu, Dok. Oke, baik. Sekarang pertanyaan dari Satria, silahkan. Saya ingin bertanya pada Auzen. Tadi dijelaskan tentang enteritis. Salah satu penyebabnya adalah bakteri. Jadi apakah semua penyakit enteritis itu disebabkan oleh bakteri? Apakah ada faktor lain yang menyebabkan penyakit enteritis? Seperti itu, apakah bisa dijawab? Endometritis ya maksudnya, Mas? Endometritis, iya kok endometritis maksudnya. Jadi apakah endometritis itu selalu disebabkan oleh bakteri, infiltrasi bakteri? Langsung ya dokter ya. Oke, terima kasih Mas Rio dan Dr. Ulum. Saat mengerjakan laporan endometritis, saya emang sering mendapatkan jurnal bahwa endometritis ini penyebabnya adalah bakteri karena kurang higienisnya pelayanan IB atau kandang dan sekitar tempat sapi hidup. Namun saya menemukan beberapa bacaan juga yang mengatakan bahwa penyakit seksual menular dan juga yang terjadi pada sapi bisa menyebabkan endometritis juga karena tapi tetap infeksi sekunder, Mas. Infeksi sekunder juga karena kotor atau kurang bersihnya dari sapi jantannya itu saat melakukan kopulasi atau dari mungkin ibegannya atau inseminatornya. Jadi mungkin emang penyebab utamanya bakteri, namun bisa faktor predisposisinya seperti penyakit lain kayak Brucella mungkin atau gonorea. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Sudah bertanya semua ya? Oke, baik. Sekarang kita mulai Kahoot-nya. Saya akan share screen. Kahoot-nya nanti silahkan. Saya sudah share di chatting kode Kahoot-nya. Apakah sudah nampak? Bentar, Dok. Saya baru install. Oh iya. Di chat juga ada ya. Ada. Tadi di chat ada Will you play Kahoot with Odar? sudah ada Hilma, sudah Satria, tinggal Auzan. Baik, karena semua sudah ada di dalam, maka sekarang saatnya kita mulai gamenya ya. Saya kunci ya ini. Oke. Oke, baik. Kita mulai. Perhatikan baik-baik karena waktunya cepat. Oke, semua benar ya. Bisa diceritakan? Coba Hilma.
saya, Dok. Yes, harus ada penjelasan nih. Ya, kalau dari yang saya tahu, dulu dari yang didapatkan kuliah bersama Dr. Agil, itu kalau misalkan pemeriksaan secara ultrasonografi pernah dilakukan penelitian dari 9 hari. Namun baru terlihat pembentukan si kantongnya itu dari hari ke-15. Jadi mungkin pemeriksaan secara USG itu dapat dilakukan 10-14 hari setelah hewan dikawinkan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Kita lihat skornya. Oke, Auzan ya, beda tipis. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Benar atau salah? Sekarang silahkan Auzan menjelaskan. Terima kasih dokter. Kalau seingat saya saat melakukan demo IB itu Strauss itu ada 2 sumbat, yaitu sumbat lab sama sumbat pabrik kalau nggak salah dokter. Untuk yang bertugas untuk mendorong si spermanya itu setahu saya sumbat pabrik bukan sumbat lab dok. Jadi sumbat lab itu yang di ujung satunya buat deposisi. Ya buat deposisi dokter. Oke, baik. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga. Ini masih Auzan ya. Silahkan Satria menjelaskan. Kalau pewarna periodic acid shift itu nggak bisa dipakai untuk evaluasi spermatozoa karena dia tuh untuk mendeteksi kandungan karbohidratnya. Jadi kalau untuk memeriksa pewarnaan spermatozoa kan harus mengenai dinding sel spermatozoanya yang mengandung protein. Jadi periodic acid shift itu nggak sesuai. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ini Mas Satria menyusul ya. Beda dikit. Pertanyaan keempat, benar atau salah? Oke, semua benar ini ya. Semua menjawab merah, silahkan Hilma. Menjelaskan. Kalau untuk pemeriksaan evaluasi dari viabilitas sendiri itu ditentukan bukan dari membran plasma utuhnya, tapi dari si spermatozoanya sendiri. Viabilitas itu kan pemeriksaan untuk sperma yang hidup dan mati. Jadi kalau misalkan warna merah itu dapat ditunjukkan oleh sperma yang mati, sedangkan yang tidak berwarna itu yang hidup. Seperti itu, Dok. Iya, kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan sperma yang telah mati, dia kan sudah tidak ada kegiatan selnya. Jadi mungkin terjadi perbedaan di membran selnya gitu. Jadi akhirnya warna merahnya itu dapat terserap. Sedangkan untuk sperma yang hidup kan dia masih ada kegiatan selnya. Jadi masih perbedaan permeabilitasnya dari yang hidup tuh masih ada gitu. Kalau misalkan yang mati dia tuh sudah melonggar gitu. Jadi akhirnya si warna merahnya itu bisa terserap. Seperti itu dok yang saya tahu. Coba Auzan, tambahkan lagi penjelasannya. Masih belum. Silahkan. Kalau setahu saya sperma ini kan sama seperti sel-sel yang lain dokter. Jadi kalau misalkan dia hidup, ada proses untuk tetap seimbang. Jadi
K plus itu yang apa itu namanya pas fisiologi lupa saya. Ada keseimbangannya itu dengan cara memasukkan dan mengeluarkan zat itu dokter. Jadi mungkin saat sperma yang sudah mati itu dia karena sudah tidak ada sistem yang ingin seimbang dari sel itu, jadi dia tidak bisa mengeluarkan itu secara seperti seharusnya. Jadi mungkin cuman masuk saja, tapi nyambung ke permeabilitas itu sih dokter, karena sudah mati kan tidak ada penyeimbangan. Mungkin itu kalau dari saya. Silahkan Satria, ayo menjelaskan lagi. Mungkin selain permeabilitas juga pengaruh karena plasmanya, karena kalau cairannya kalau sperma yang rusak itu kalau sperma yang bagus itu fungsi fisiologis kayak membran plasmanya itu terjaga, sehingga kontrol terhadap kayak transport air cairan itu terjaga, sehingga selnya tidak dapat dimasuki sehingga cairannya yang di luar sel tidak dapat memasuki sel. Seperti itu, Dok. Oke, jadi Mas penjelasan masih kurang ya. Nanti silahkan dilengkapin lagi. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini masih Satria yang nomor 1. Pertanyaan kelima. Oke, sekarang silahkan Satria coba. Kalau untuk pengamatan BSE itu jumlah plasma semen itu tidak menentukan bukan faktor yang harus diamati banget, karena dengan plasma semen yang sedikit pun sapi bisa bunting asalkan konsentrasi dan motitasnya spermanya hidup, dan dari warna plasmanya dia diketahui tidak mati atau motil. Coba Fauzan diterangkan. Kalau menurut saya ini ya dok ya, plasma semen ini kalau misalkan untuk di sapi beku, beberapa perannya seperti memberikan nutrisi ke sperma dan menjaga keawetan sperma itu udah diganti sama yang zat-zat lainnya dok, kayak telur atau air kelapa mungkin. Makanya saya juga nggak pernah dengar kalau di BSE itu pakai komposisi plasma semennya juga, kalau menurut saya ya dok. Soalnya sudah digantikan tadi. BSE ya, semen segar ya, BSE itu ya. Oke, silahkan Hilma. Kalau menurut saya, sebenarnya komposisi plasma semen itu juga dibutuhkan apabila menggunakan pemeriksaan lebih lanjut. Tapi kalau misalkan parameter yang umum dilakukan itu hanya konsentrasi, motilitas, dan juga warna. Menurut saya, kenapa yang komposisi plasma semennya ini tidak umum untuk dilakukan? Karena betul nanti ketika sudah diproses, nanti komposisi dari plasma itu bisa digantikan dengan bahan tambahan yang seperti Osa jelaskan tadi. Jadi ketika pemeriksaan BSE yang penting dilakukan seperti itu tadi. Kalau dari mikroskopisnya ada konsentrasi dan motilitas, kemudian makroskopisnya dari warnanya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan yang sekarang Satria ini ya. Pertanyaan yang kelima. Benar atau ke-6 ya? Benar atau salah?
Oke, siapa yang salah menjawab? Silahkan dijelaskan. Siapa yang jawab biru? Ayo, mengaku. Saya dokter. Sepertinya saya barusan baca ketukar dok, Sumbat Lab sama Sumbat Pabrik. Padahal tadi udah menjelaskan. Harusnya malah yang dipotong Sumbat Lab. Kurang fokus mungkin saya dokter. Oke. Gimana Satria? Ya dok, kalau Sumbat Pabrik itu kan udah kayak segelnya untuk menjaga kualitas spermatozoanya. Kalau Sumbat Labnya itu yang udah disediain dari BIB-nya buat apa ya, yang buat dilepas itu, yang buat digunakan untuk pelepasan semennya. Jadi seharusnya bisa dipotong. Silahkan Hilma, coba Hilma ditambahkan. Sebetulnya tadi sudah dijelaskan oleh Auzan, kan sumbat untuk straw itu ada dua. Yang pertama sumbat pabrik, yang kedua adalah sumbat laboratorium. Kalau sumbat pabrik itu sumbat yang dapat bergerak, itu yang kalau misalkan dimasukkan dalam GAN IB itu yang posisinya ada di bawah. Nah, kemudian setelah diisi oleh semen, maka si straw itu kemudian oleh laboratorium itu modelnya kayak di press gitu kan dok. Jadinya sumbat itulah yang nggak bisa bergerak, dan ketika dimasukkan itu yang posisinya di atas, dan yang dipotong itu yang sumbat dari laboratorium. Seperti itu. Oke, baik. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Woi, Hilma nomor 1 nih sekarang. Pertanyaan ke-7. Silahkan Satria dijelaskan. Kalau setahu saya dok, kalau kambing itu berbeda dengan sapi. Mungkin beberapa ada yang sama menunjukkan gejala berahinya, seperti vulva bengkak atau keluar lendir. Tapi yang utamanya itu dia diam dinaiki ketika birahi. Kenapa? Begitu bisa dijelaskan mekanismenya, Satria, coba. Kenapa dia diam? Berhubungan dengan fisiologisnya dok, tapi saya lupa kalau mekanismenya. Coba Hilma. Silahkan dijelaskan Hilma. Kalau setahu saya, estrus itu kan ada rentang waktunya. Jadi ada awal estrus sampai di akhir estrus. Akhirnya di akhir estrus itu baru nanti akan terjadi ovulasi. Nah, pada saat waktu menjelang akhir estrus itu, ketika si kambing betina ini sudah diam dinaiki, maka itu sudah merupakan waktu optimalnya dia untuk dikawinkan. Karena kalau misalkan dari gejala vulva yang bengkak, merah dan hangat, serta ada yang keluar lendir, pada saat kondisi mau melahirkan pun juga kambing juga bisa juga mengeluarkan lendir seperti itu. Oke, coba Auzan jelaskan. Kalau saya kenapa memilih diam dinaiki, karena dulu pas praktikum pernah dilihatin videonya dok. Kalau domba sama kambing ini untuk nyari betinanya paling efektif dalam jumlah banyak itu pakai pejantan penggoda, itu teaser yang dipakein apron untuk nyari betina yang diam dinaiki. Jadi makanya saya jawab itu dokter. Terus kenapa teaser jadi tahu begitu? Bisa dijelaskan? Gimana dokter? Ya, kenapa teasernya tahu? Coba dijelaskan.
kenapa domba teasernya bisa tahu itu karena feromon mungkin dokter. Jadi yang udah siap kawin itu mengeluarkan bau-bau yang khas sehingga si jantan itu bisa tahu yang mana yang mau kawin. Oke, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya ke-8 ya, masih Hilma memimpin ya. Pertanyaan ke-8. Oke, coba Hilma jelaskan Hilma. Kalau menurut saya sapi bunting itu ketika dia masuk ada siklus estrus di dalam tubuhnya, ketika dikawinkan dia akan bunting lagi, dan itu merupakan kelainan seperti itu dong. Karena kan kalau misalkan dia estrus lagi, otomatis nanti akan terjadi ovulasi, dan ketika dikawinkan maka kemungkinannya bisa terjadi bunting tapi dengan usia yang berbeda seperti itu. Coba Satria, silahkan diterangkan ini Satria. Menurut saya ini karena seperti kayak silent hit atau kayak estrus pada sapi gitu dok. Ini kan lagi bunting Satria, coba diterangkan Satria. Halo Satria. Iya dok. Karena kalau sapi bunting itu kan dia juga ternak dewasa. Bila itu kan juga hanya terjadi pada ternak dewasa. Namun dalam beberapa kejadian sapi bunting yang estrus kembali ini merupakan kelainan karena dia mungkin pada saat dikawinkannya itu tidak tepat pada waktunya dok, seperti itu. Oke, baik. Auzan, coba jelaskan Auzan. Saya pernah dengar istilah super ovulasi, dok, dan bisa mengeluarkan dalam kurun waktu yang berbeda 2 ovum yang siap untuk dipertemukan dengan sperma. Jadi kayak kata Hilman, tapi umurnya berbeda dok, tapi bisa terjadi. Oke, harus membaca lagi nih ya. Ini sepertinya menebak gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-9. Tentang pembiusan. Silahkan Auzan diceritakan ininya, terangkan. Saya memilih yang hijau dok, tapi ternyata yang merah juga benar ya dok. Kalau saya kenapa memilih hijau? Setahu saya Oscocygea 2 sampai Oscocygea 3 itu untuk bius kalau mau potong ekor dokter, bukan menghilangkan rasa sakit saat distokia. Makanya saya milih hijau. Tapi kalau merah nggak tahu. Mungkin teman saya yang milih merah bisa menjelaskan. Jadi gimana kalau yang hijau? Untuk bius pas potong ekor dokter, pas dulu potong ekor anjing praktikum itu di situ.
pembiusannya. Oke, baik. Silahkan Satria, jelaskan Satria. Kalau saya milih Kosiganya karena takut resiko kalau saat pemberian itu tidak tepat sasaran karena dapat mengenai pedetnya itu, Dok, yang di dalam. Pak, maksudnya gimana coba? Satria yang jelasnya nih. Coba ini kan mau Ya. menghilangkan rasa sakit saat distokia, gitu kan? Terus Satrianya milih yang hijau. Kenapa tidak dapat dilakukan di tempat hijau itu? Coba dijelaskan. Karena sapi itu kan udah distokia, Dok, berarti kesulitan kelahiran. Takutnya kalau itu kan oskosigea dekat organ rahimnya dia, uterusnya yang untuk penyokong dia untuk melakukan kelahiran. Jadi tidak aman karena dapat kena pedetnya itu, Dok, kalau diaplikasikan. Memang jarumnya sepanjang apa, Satria? Terus pedetnya itu emang di mana posisinya? Bisa diterangkan? Halo? Mungkin juga berkaitan dengan onset sediaannya, Dok, yang aplikasinya tidak terlalu berpengaruh jika diberikan di antara Oskosigea 2 dan antara Oskosigea 2 dan 3. Memang dia mengaruhinya kemana, Satria? Kalau ditaruh di situ? Bukan ke sistem saraf pusat. Bentar, kok sekarang ke saraf pusat ya? Coba diterangkan yang runut ya. Ini dasar sekali ini. Coba diterangkan lagi, diulang. Jadi kan Kosigea itu letaknya di belakang, Dok. Yang letaknya itu di bertepatan atas dengan os lumbal. Dan posisi letak tulang tersebut tidak terlalu dilalui oleh sistem saraf pusat, Dok. Jadi impact-nya nggak terlalu efektif menurut saya. Coba Hilma, coba diterangkan Hilma. Mudah-mudahan bisa menjawab Hilmanya ya. Ayo silahkan Hilma. Kalau kita lihat dari anatominya itu kan os yang paling atas, yang paling depan kan lumbal, sakrum, baru kosigea. Nah, kalau misalkan posisi dari cervix dan uterus sendiri itu kan berada di antara di os sakrum dan di ujungnya os koksigea. Makanya kenapa pembiusannya itu bisa dilakukan di os sakrum kelima sampai os koksigea kedua. Kenapa tidak dilakukan di os lumbal? Karena itu terlalu depan. Maka nanti apabila dilakukan di situ, yang terbius atau yang tidak mengalami rasa sakit justru di bagian abdomen yang di depan. Seperti itu. Dan kenapa tidak di bagian os koksigea 2 sampai ke 3? Karena posisi ekor kan ada di belakang. Nah, kalau ekornya yang di anestesi, maka sapi akan tetap merasakan sakit. Dan biasanya seperti yang dijelaskan oleh Auzan tadi, pemberian pembiusan di os koksigea 2 sampai ke 3 itu biasanya dilakukan untuk metode pemotongan ekor. Seperti itu. Oke, baik. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Siapa nih? Oke, Hilma memimpin ya. Pertanyaan ke-10. Benar atau salah tentang pertolongan kelahiran?
Oke, Satria bisa menjelaskan. Kalau kantong amnion itu untuk pertolongan kelahiran sebaiknya tidak dipecahkan karena takutnya ada kontaminasi bakteri yang masuk. Kan takutnya dalam amnion tersebut masih ada fetusnya. Jadi kalau amnionnya dipecahkan akan memberi ruang untuk lingkungan yang kotor dan bakteri untuk masuk. Maksudnya coba yang lu gaskan ini kan nanti lahir juga pecah, Satria. Coba diterangkan ini. Ya dok, jadi kan kalau kantong amnion itu kan masih berhubungan dengan fetusnya. Dia dalam dalam penyaluran nutrisinya melalui induknya. Jadi takutnya kalau langsung dipecahkan dalam situasi lingkungan kandang yang tidak baik, itu bukannya nanti malah membantu kelahirannya, malah terjadi ada efek sekunder setelah melahirkan seperti endometritis. Coba Auzan, terangkan Auzan. Kalau menurut saya sih, kalau menyembul gitu, kenapa tidak segera dipecahkan, karena juga membantu proses kelahiran, dok. Selain itu juga kan di dalamnya itu ada cairan yang bisa mengurangi trauma apabila terbentur-bentur untuk fetusnya. Jadi kayaknya malah lebih aman menurut saya. Soalnya pernah lihat videonya juga, didiemin aja sampai mau keluar. Tapi videonya bahasa India, jadi saya nggak tahu ngomong apa. Tapi didiemin gitu, nggak langsung dipecahkan. Oke, kenapa didiemin itu? Coba ada penjelasannya nggak? Yang saya tahu sih salah satunya itu kantong amnion fungsinya selain menjaga si fetus juga mengurangi benturan-benturan yang dapat melukai fetus, dok. Juga bisa untuk membantu pengeluaran. Jadi karena banyak manfaatnya, jadi nggak dipecahin. Karena kalau dipecahin takutnya sama kayak kata yang Mas Rio tadi, yaitu dapat terjadi infeksi sekunder gitu-gitu, dok. Karena apalagi janin fetusnya itu kan baru keluar, masih belum benar-benar sadar. Oke, coba Hilma diterangkan. Kalau dari materi yang saya baca dan juga dari materi SG yang kemarin pernah dilakukan, untuk pertolongan kelahiran sendiri sebetulnya sebisa mungkin dijauhkan dari campur aduk manusia gitu dong. Jadi apabila sapi tersebut masih bisa melahirkan sendiri, maka dibiarkan saja. Nah, kalau dari fase kelahiran yang dijelaskan oleh Auzan tadi, itu kan ada jam-jamnya dong. Dari dia fase 1, dari dia persiapan, mulai pembukaan, kemudian mulai kantong amnionnya keluar, sampai nanti fetusnya keluar. Nah, apabila si kantong amnionnya ini memang masih keluar di awal, maka tidak perlu dipecahkan atau tidak perlu dibantu. Seperti itu. Karena apabila nanti dibantu, maka benar akan itu tadi akan menjadikan infeksi sekunder gitu. Jadi ditunggu dulu saja sampai nanti akhirnya keluar sendiri. Kecuali kalau misalkan sudah melebihi dari waktunya atau jamnya, maka harus segera dibantu. Seperti itu. Waktunya jamnya berapa lama, Hilma? Kalau tadi dari yang Auza jelaskan, di fase yang pertama itu kurang lebih 6 jam. Itu dari fase dia mulai cervixnya itu mulai melemas dan mulai melebar. Kemudian untuk fase melahirkannya sendiri itu 1 sampai 1,5 jam. Jadi ditunggu sampai itu dulu. Baru nanti kalau misalkan setelah 1,5 jam dirasa bahwa si induknya tidak mampu mengeluarkan fetus, maka baru dibantu. Seperti itu.
Oke, jadi nanti diperdetail lagi ya. Pertanyaan berikutnya masih dipimpin oleh Hilma ya. Pertanyaan ke-11 tentang penanganan retensio. Oke, Auzan, jelaskan. Saya jawab hijau, dokter. Tapi ternyata salah. Ya, nggak tahu sih, karena saya tadi udah baca jurnalnya dan kemungkinan sampai 8 jam. Tapi ternyata jawabannya 6 sampai 12 jam. Nggak tahu deh, mungkin gimana dokter? Coba dibaca pertanyaannya, Dan. Sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak dilakukan jika kejadian. Iya dokter, saya yang salah. Jadi penjelasannya gimana? Penjelasannya sama seperti presentasi saya tadi dokter. Dan dibantu dengan pernyataan Hilma barusan bahwa retensio placenta itu dari yang saya baca bisa 5 sampai 8 jam dan diusahakan kita tidak campur aduk dalam kelahiran perder. Kita sebagai manusia takut ada infeksi atau apa-apa. Jadi kalau sudah lebih dari 12 jam kalau di soal ini baru mulai boleh kita sebagai dokter hewan melakukan bantuan. Mungkin itu dok kalau dari saya. Coba Satria, silahkan dijelaskan. Kamu tadi jawab apa Satria? Yang hijau. Oh, ya. Dok. Jelaskan sekarang. Seharusnya 6 sampai 12 jam karena kalau pasca melahirkan plasentanya tersebut masih terbilang segar, jadi aliran darahnya masih banyak. Takutnya kalau udah ditangani dalam kurun waktu tersebut akan terjadi perdarahan postpartus yang hebat, dok. Jadi sebaiknya ditunggu setelah 12 jam. Emang kalau berdarah kenapa? Nggak boleh berdarah. Bisa busuk di dalam, dok. Untuk bisa memberi peluang terjadinya kontaminan bakteri dan kuman. Maksudnya gimana nih? Darah dan kuman maksudnya bagaimana nih? Saudara dekat, sohibnya, atau rivalnya? Coba gimana nih ceritanya? Sobat dekatnya, dok. Jadi kan kalau dia udah ditangani gitu, kalau masih baru melahir, riskan karena plasentanya masih tertahan, jadi bisa menyebabkan infeksi atau perdarahan pasca melahirkan, dok. Coba Hilma. Tadi milih hijau berarti apa yang coklat Hilma? Halo? Monitor. Halo Hilma, silahkan. Mohon maaf dokter, tadi tidak terdengar. Kalau saya sepertinya tadi Auzan salah membaca soalnya, karena di soalnya sebaiknya tidak dilakukan. Karena tadi kalau yang saya baca dari slide itu dikatakan dia mengalami retensio sekundina itu setelah 12 jam seperti itu. Jadi kalau misalkan dalam kurun waktu kurang dari 12 jam memang dia belum keluar atau dia masih keluar sebagian gitu, maka ditunggu saja sampai waktunya sampai 12 jam itu. Tapi kalau misalkan setelah 12 jam itu ternyata dia belum keluar sempurna, baru kita bantu untuk mengeluarkan. Seperti itu, dok. Karena itu memang masuk dalam 3 fase kelahiran itu. Maksudnya 3 fase kelahiran itu maksud gimana? Masuk ke fase 3 kelahiran, yaitu pengeluaran plasenta seperti yang dijelaskan oleh Auzan tadi, dok. Oke, baik. Kita lanjutkan.
Mas Hilma ya. Jauh memimpin. Iya, jauh. Jauh ini harus ngejar. Silahkan pertanyaan yang ke-12. Benar atau salah? Sekarang yang menjelaskan, coba Hilma duluan. Ya, jadi susu jolang itu merupakan kolostrum, Dok, berdasarkan slide yang saya baca. Jadi seharusnya memang itu yang diberikan untuk pedet setelah dilahirkan. Seperti itu. Coba Satria. Gimana Satria? Ya, kalau menurut saya susu jolong atau kolostrum itu bukan susu pengganti, justru kayak yang utamanya harus diberikan pada pedet, Dok, kalau induknya tidak ada ASI. Berapa lama memberikannya? 3 hari, Dok. 3 hari. Coba Ozan, jelaskan Ozan. Alhamdulillah saya sering dengar istilah susu jolong, Dok. Jadi tahu. Kalau setahu saya sih susu jolong itu emang yang pertama keluar, dokter, mau di manusia mau di hewan. Jadi pertama anak keluar dan susu pertama yang diberi itu namanya susu jolong. Jadi jika induk tidak ada ASI. ASI kan air susu ibu, Dok. Jadi susu jolong kayaknya kalau buat hewan emang ASJ mungkin air susu jolong gitu. Setahu saya ya, dokter, maaf ini. Berapa jam golden time-nya? Apa time-nya, dokter? Maaf. Iya, maksudnya waktu primanya untuk menerima ini berapa jam? Oh, 6 jam setelah kelahiran, Dok. Kalau pernah baca. Maksudnya 6 jam itu apanya maksudnya? Sebelum 6 jam, setelah 6 jam, atau selama 6 jam yang mana ini? Setelah 6 jam. Maksudnya coba diterangkan. Sebelum 6 jam. Coba diterangkan. Sepertinya setelah kalau misalkan sapi ya, Dok ya, setelah pedetnya ini lahir, berat, jatuh, terus bangun kan, udah sadar, langsung diberikan susu jolong, Dok, dari induknya. Kalau lebih dari 6 jam kenapa? Nanti keburu ditolak kalau tidak salah ingat saya, Dok, maternal antibodinya. Gimana ceritanya? Ditolak maksudnya gimana? Dimuntahin atau gimana? Respon tubuh kayaknya, Dok. Makanya harus segera diberikan, takut respon tubuhnya. Coba Hilma, diterangkan Hilma. Untuk pemberiannya, Dok. Kalau pemberiannya sendiri dilakukan sesegera mungkin, karena kalau misalkan dia sapinya terakhir secara normal dan setelah si pedetnya itu dibersihkan oleh induknya, maka dapat diberikan si pedetnya ini dapat didekatkan ke ambingnya supaya dia bisa menyusu sendiri. Seperti itu. Tapi kalau ternyata si induknya ini misalkan setelah mengalami proses sesar atau misalkan dia telah mengalami kelelahan atau lain sebagainya, maka bisa juga diperahkan susu yang pertama itu setelah melahirkan, kemudian segera diberikan kepada si pedetnya, seperti itu. Karena kan itu merupakan perlindungan pertama dari induk ketika pedetnya melahirkan. Coba Satria, jelaskan. Kalau pedet baru lahir itu kan dia belum menjadi hewan ruminansia, Dok. Lambungnya masih satu, dia juga belum bisa menutrisi pakan hijauan. Jadi susu jolong itu jadi sumber nutrisi dia yang paling utama setelah melahirkan untuk
memulihkan kondisi setelah keluar dari induknya dan biar terbentuk antibodi dan sistem imun yang paling awal, Dok. Oke. Baca lagi, kita lanjutkan berikutnya. Masih Hilma yang memimpin. Pertanyaan ke-13 tentang sediaan BIOS. Oke, silahkan Hilma. Jadi setahu saya silokain dan lignokain itu di dalamnya itu kandungannya adalah lidokain 2%, Dok. Sedangkan prokain itu setahu saya dia bergandengan bersama penisilin, jadi fungsinya itu sebagai antibiotik, bukan sebagai sediaan bius. Seperti itu. Coba Auzan, silahkan diterangkan Auzan. Ya, dokter. Jadi barusan dari Hilma itu juga seperti yang pernah saya baca, biasanya prokain 2% ini dikombinasikan dengan penisilin G. Nah, itu biasanya untuk terapi sapi antraks kalau nggak salah, Dok. Terus juga saya pernah baca prokain, tapi saya lupa ini yang berapa persen. Tapi prokain itu durasinya sangat singkat dan onsetnya juga tidak begitu cepat, Dok. Makanya sudah jarang digunakan. Pernah saya baca prokain. Tapi nggak tahu yang 2% apa bukan. Ini yang murni loh ya, bukan dicampur dengan antibiotik loh ya. Oh, iya berarti yang kedua itu tadi, Dok. 2%. Berarti mungkin penjelasan saya yang kedua tadi, Dok. Durasinya cepat. Oh, masih saya ya. Ada lagi? Durasinya cepat Ya udah, sehingga ganti. Satria coba. ya. Jelaskan. Tadi seperti yang dijelaskan Hilma sebagai dia sebagai pilihan juga untuk diberikan bersama dengan penisilin, terus Auzan onset prokain ini termasuk yang lama, dia bisa sampai 24 jam. Dan prokain ini juga ini, Dok, kayak harus diberikan berlanjut atau sesering mungkin, dan biasanya mungkin lebih mahal, Dok, secara ekonomis sediaannya. Harus baca lagi nih ya detailnya, banyak yang menebak kira-kira. Oke, baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Masih Hilma yang memimpin. Jauh ini ya, 2000 bedanya. Pertanyaan ke-14, benar atau salah pemeriksaan kebuntingan? Oke, sekarang pengakuan. Siapa yang menjawab biru? Saya, Dok. Harus menjelaskan kenapa kamu milih biru. Karena kebayangnya kalau palpasi rektal, kan memasukkan ke dalam rektumnya, sedangkan ukuran rektumnya kan kecil, Dok. Mungkin bisa, tapi tidak seperti di sapi, Dok. Soalnya ukuran rektumnya terlalu kecil. Jadi gimana? Mungkin bisanya itu gimana maksudnya? Menggunakan jari mungkin, Dok. Oh. Tapi nggak bisa kayak di sapi. Oke, baik. Coba Satria, jelaskan. Mau cari jawab yang merah. Iya, Dok, kalau
menurut saya sebetulnya ngira-ngira aja dok. Tapi kalau menurut saya bisa karena pemeriksaan tersebut bisa dilakukan dengan 2 atau 3 jari karena ukurannya ukuran organ reproduksinya juga tidak sedalam dan sepanjang sapi. Jadi masih bisa terjangkau. Maksudnya terjangkau gimana nih ceritanya, coba yang jelas, coba menjelaskannya. Kalau misalnya memeriksa fetus atau kebuntingan pada kambing masih kalau melalui rektum masih bisa terjangkau dengan menggunakan jari dok. Jadi nggak menggunakan keseluruhan tangan gitu. Jadi nggak semuanya dimasukin. Oke. Coba Auzan, jelaskan Auzan, kamu yang milih merah tadi. Saya setuju dokter. Soalnya iya bisa pakai jari. Dan ya bisa pakai jari dok. Palpasi rektal domba dan atau kambing ini. Penjelasannya yang jelas ini, gimana ini penjelasannya? Palpasi rektal pada domba dan kambing ini bisa dengan menggunakan jari tanpa harus memasukkan seluruh lengan bawah gitu dok, untuk melakukan pemeriksaan kebuntingan. Dengan 2 jari bisa sampai bertemu dengan serviksnya dan meraba serviksnya. Nice. Harus pada belajar lagi nih ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Karena memang penjawab pilihan ganda itu bisa benar-beneran ngerasa benar karena kira-kira benar, nah gitu ya. Makanya saya minta penjelasan. Ini masih Hilman ya. Pertanyaan ke-15. Gelombang folikel. Coba Auzan, silakan jelaskan. Ya, jadi untuk gelombang folikel itu setahu saya memang ada bisa 3 dokter. Jadi untuk gelombang pertama ini perekrutan, dan gelombang kedua ini juga perekrutan walaupun mungkin bisa jadi ada yang dilepaskan. Dan yang ketiga ini adalah untuk pelepasan yang matang dok. Untuk gelombang folikel, pelepasan ovum. Penjelasannya gimana? Penjelasannya coba. Jadi di sapi untuk gelombang folikelnya bisa ada 2 sampai 3 gelombang ini karena di gelombang pertama dan kedua ini ada perekrutan sel telurnya. Terus kemudian LH-nya juga tinggi tapi belum puncaknya atau biasa dibilang LH surge istilahnya. Itu biasanya terjadi pada gelombang ketiga. Terus langsung terjadi pelepasan sel telur. Makanya 2 sampai 3 gelombang. Yang saya tahu begitu. Coba Satria, dijelaskan lagi Satria coba biar lebih jelas. Jadi kalau dalam siklus estrus sapi yang normal itu terdapat 2 sampai 3 gelombang pertumbuhan folikel. Kalau yang gelombang yang tipe 2 itu biasanya dia terjadi 1 hari setelah estrus. Kalau yang gelombang yang terusannya itu yang tipe 3 itu dia terjadi juga pada hari ke-1, 8, hari ke-1, hari ke-8, dan hari ke-15. Coba Hilma. Jelaskan Hilma. Kalau dari yang saya tahu di gambar grafik
pembentukan folikel sendiri, dia itu akan bekerja berdasarkan dari hormonnya. Kalau misalkan dia pembentukan folikel memang selalu terjadi, namun kan folikelnya akan berkembang dan akan terjadi seleksi gitu dok. Kalau misalkan di gelombang folikel yang pertama dan kedua itu biasanya dia sudah mencapai folikel dominan, namun tidak dapat dirilis karena tidak ada releasing hormon atau tidak ada LH seperti yang dijelaskan oleh Auza tadi. Oleh karena itu, si folikel dominannya ini akan mengalami regresi, sehingga folikel yang akhirnya dapat terrilis itu adalah folikel yang di gelombang ketiganya. Namun pembentukan dan penyeleksian folikel itu tetap terjadi selama masih ada FSH. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini Auzan makin ketinggalan ini ya. Kita lanjutkan pertanyaan ke-16. Tentang mencairkan semen beku, benar atau salah? Oke, coba Satria bisa menjelaskan ini bagaimana? Iya dok, kalau menurut saya mencarikan semen beku itu justru bisa di air sungai yang keruh dan berpasir selama wadah semen bekunya itu tertutup dan terjaga, dan yang penting suhu dari air sungai tersebut yang optimalnya 37 derajat Celcius menurut literatur. Tapi kalau misalnya kurang dari tersebut juga masih bisa, yang penting tidak di bawah suhu yang menyebabkan semen tersebut bisa membeku atau reaksi yang dapat membuat reaksi cold shock. Jadi minimal air sungainya hangat seperti itu. Coba Auzan, gimana ceritanya Auzan? Ya dok, menurut saya juga masih bisa karena semen beku kan ada wadahnya itu dok. Selama tidak dikeluarkan dari wadahnya, walaupun air sungainya keruh, selama suhunya sesuai yang Mas Rio tadi sampaikan, 37 derajat optimalnya, menurut saya ya tetap bisa dilakukan gitu dok. Selama tidak keluar dari wadahnya itu. Dok. Maksudnya wadahnya apa nih? Wadah yang dimaksud Auzan apa ini? Bisa dijelaskan lebih lagi? Wadah dari semen bekunya itu dok. Jadi tabungnya itu dimasukkan ke sungai atau di atas-atasnya itu dicelup-celupkan. Tapi nggak semuanya. Jadi yang penting biar tidak beku aja, tidak frozen semen gitu. Nggak beku, jadi menghangat towingnya. Coba Ilma, bisa menerangkan ya nih? Ilma, silakan. Kurang lebih sama dok, karena untuk towing sendiri yang lebih berpengaruh itu adalah suhu dari airnya. Kalau berdasarkan yang saya tahu itu dari 30 sampai 37 derajat selama 30 detik. Nah, yang kalau misalkan dari penjelasan pada saat presentasi saya tadi, salah satu tahapan yang dilakukan setelah proses towing adalah dengan mengelap si straw-nya menggunakan tisu yang kering dan bersih. Jadi sepertinya apabila menggunakan air sungai tidak apa-apa. Oke, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Bedanya jauh ya. Oke, sekarang pertanyaan ke-17 tentang peralatan keselamatan. Silahkan Hilma, terangkan. Kalau dari pengalaman saya sendiri juga pernah melakukan palpasi rektal tanpa menggunakan sarung tangan. Tapi handle dari sapi itu justru yang lebih penting. Coba Auzan, silakan Auzan. Karena tali tambang, kandang jepit, dan kaunastong itu merupakan peralatan
untuk merestrain sapi, Dok. Jadi menurut saya yang dimaksud keselamatan itu restrain sapinya kalau menurut saya. Coba Satria, jelaskan Satria. Kalau saya sendiri sebetulnya pernah juga Dok melakukan pemeriksaan rektal tanpa glove. Justru yang terpenting itu tali tambang, kanan cepit dan nostongnya itu karena sebelum melakukan pekerjaan harus diperhatikan dulu keselamatan diri sendiri sebelum bekerja biar aman. Oke, kita lanjutkan berikutnya, masih memimpin ini Hilmanya, dikit lagi kita sama Satria. Pertanyaan ke-18, 3 pertanyaan terakhirnya benar atau salah, ini tentang tanduk ekor. Oke, silahkan Satria dijelaskan. Jadi kalau tanduk ekor itu kalau menurut saya justru merupakan gejala adanya nymphomania. Karena kalau sapi sedang mengalami nymphomania itu terjadi peningkatan aktivitas, dia lebih aktif sehingga pergerakan otot di bagian ekornya di sekitar bokongnya yang mendekati tanduk ekornya itu karena peningkatan aktivitas dari otot tersebut jadi memicu pertumbuhan tanduk ekor karena adanya nymphomania tersebut. Ya, maksudnya tanduk ekor yang kayak seperti apa yang difahami oleh Satria nih? Bisa diterangkan detailnya tanduk ekor yang bagaimana? Yang di itu Dok, apa sih tulang panggulnya itu Dok? Jadi dia akan membesar karena aktivitas pergerakan otot di situ juga membesar. Jadi kayak karena tingginya intensitas aktivitas tersebut jadi ototnya membesar. Jadi terlihat menonjol seperti tanduk ekor. Coba Hilma, terangkan Hilma ini tentang tanduk ekor. Hilma, kamu tadi jawab merah, ini gimana ceritanya? Kalau setahu saya juga tanduk ekor itu merupakan salah satu gejala adanya nymphomania. Kalau nymphomania sendiri kan dia karena dia ingin kawin terus-terusan ya Dok. Jadinya dia justru aktivitas seksualnya meningkat, jadinya si ekornya juga akan naik dan supaya dia minta dikawinkan terus gitu loh Dok. Seperti itu. Jadi setahu saya tanduk ekor itu memang merupakan salah satu gejala nymphomania. Tanduknya di mana tanduknya? Terangkat terus habis itu di bagian yang tulang pelvisnya itu terangkat gitu Dok. Bagian ototnya. Oke, coba Auzan, jelaskan Auzan tentang tanduk ekor. Kalau sepengetahuan saya, tanduk ekor ini merupakan gejala dari nymphomania karena nymphomania ini kan seperti kata Hilma tadi, yaitu ingin kawin terus sehingga estrogennya ini tinggi terus Dok si sapinya. Terus estrogen yang tinggi ini menyebabkan relaksasi otot, beberapa otot, salah satunya di sekitaran pangkal ekor, jadi terbentuk tanduk tanduk ekor itu tadi. Jadi merupakan gejala menurut saya. Seperti apa sih bentuknya tanduknya itu? Seperti ini ke saya ya Dok? Apa ke siapa? Iya, masih Auzan belum selesai. Seperti sapi yang terlalu kurus gitu Dok di belakang, di pangkal ekornya, jadi membentuk gitu. Di agak atasnya. Atasnya apa? Coba yang jelas, Di sekitar pangkal ekornya Dok. Sekitar pangkal ekor maksudnya gimana? Ya, di situ kelihatan tanduk ekornya.
muncul ada tanduk 2 kanan kiri gitu atau bagaimana? Tulangnya lebih menonjol, Dok. Seperti sapi kekurusan gitu jadinya. Tulang yang mana? Apa nama tulangnya? Sepertinya coccygia, Dok, yang pertama. Oke, coba Hilma, tulang apa yang nampak Hilma? Kalau dari penjelasan Azan tadi, karena kan ada beberapa otot yang mengalami relaksasi. Jadi di tulangnya yang osakrumnya itu di atas namanya apa ya? Dia itu jadi terlihat lebih menonjol seperti itu, Dok. Coba Satria, tulang yang mana Satria? Menurut saya juga osakrum, Dok, karena dia kan secara anatomis kayak apa? Kayak ada sayapnya gitu, Dok, yang menonjol itu. Jadi itu yang terdorong menurut saya. Osakrum. Jadi Osakrum. osakrum menonjol kemana? Ke kanan ke kiri atau gimana? Coba yang jelas. Menonjolnya ke atas, Dok. Dia kan miring ke kanan kiri, jadi menonjolnya ke kanan kiri tapi mengarah ke atas. Oke, baik. Kita lanjutkan nanti dibaca lagi detailnya ya. Hilma masih memimpin ya. Pertanyaan ke-19 ini tentang tindakan pengeluaran organ. Oke, silahkan Satria menjelaskan ini. Kalau menurut saya kenapa dipilih pisau, karena kalau Dokter Ewan juga mengenal instrumentasi alat bedah pisau bedah, dan juga hasil insisi yang dihasilkan pisau itu lebih rapi sehingga dapat membantu saat penjahitan setelah postpartum, setelah melahirkan. Sayatan yang dihasilkan itu lebih rapi dan tidak kasar lah itunya, bentuk kulitnya, sehingga memudahkan untuk penjahitan. Coba Auzan, gimana ceritanya nih Auzan? Tolong dijelaskan Auzan. Ya, Dok, karena organ viscera saya berpikirnya pisau, Dok, kalau pengeluaran organ viscera, karena juga benar kata Mas Rio tadi, yaitu sayatannya tidak terlalu besar, jadi nantinya mudah ditutup juga, dijahit kembali. Sedangkan untuk alat lainnya yang di soal sepertinya mengerikan. Coba Hilma. Seperti teman-teman sih, Dok, kalau untuk organ viscera memang lebih cocok menggunakan pisau. Kalau gergaji sendiri mungkin lebih cocok untuk tulang seperti tulang kepala atau tulang kepala lainnya. Kalau menggunakan gunting lebih sulit untuk memasuki area ke dalam uterusnya. Jadi kalau misalkan untuk organ viscera lebih cocok menggunakan pisau. Dan kalau kawat juga bagaimana cara membuka organ visceranya gitu. Jadi lebih cocok menggunakan pisau. Oke, kita lanjutkan pertanyaan terakhir ini ya. Rarum, tentang rarum, benar atau salah? Silahkan Hilma. Parameter untuk BSS sendiri, untuk semennya itu paling tidak harus densum, kalau tidak semi densum. Kalau rarum justru tidak boleh dimasukkan atau tidak boleh diproses menjadi semen buku. Seperti itu. Coba Auzan. Ya, Dokter. Dari yang saya tahu juga di SNI pun rarum tidak diperbolehkan karena nanti saat di freezing atau dibekukan itu akan nurun lagi, Dok. Jadi kalau udah mah jarang pas awalnya, apalagi nanti pas dibekukan kan
Jadi makin sedikit ininya, kemungkinan lahirnya, buntingnya, sapi betinanya nanti. Coba Satria. Ya tadi yang selain disebutkan Hilma dan Auzan, Darum juga bukan pertimbangan utama, karena yang penting juga spermanya tersebut harus motil, harus bergerak agar dia dapat dijadikan sediaan semen beku. Oke, baik. Sudah selesai ini kuisnya. Dan inilah hasilnya ya. Yang pertama Hilma, kemudian yang kedua Satria, yang terakhir Auzan ya. Oke, baik. Sudah tahu hasilnya? Silahkan, kira-kira ada yang mau disampaikan pada ujian siang sore hari ini? Siapa dulu ini? Satria dulu, silahkan. Ya dok, yang pertama saya mengucapkan terima kasih dok, karena sudah meluangkan waktunya untuk memberi ujian pada kami, dan juga metode ujian dengan KAUT ini menurut saya menarik, dan juga ternyata masih banyak ilmu yang saya lupakan dan harus saya ingat kembali dan pelajari lebih dalam lagi selanjutnya. Terima kasih dok. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya coba Auzan yang tadi sempat skornya tinggi terus jadi drop ini. Coba silakan. Ya, dokter. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, dan dari ujian ini saya juga mendapatkan banyak pelajaran bahwa ujian pilihan ganda seperti ini tetap harus tahu alasannya dok. Jadi bacanya harus diperdalam. Dan mungkin juga tadi saya kenapa turun karena salahnya paling banyak. Saya salah 2. Tapi nggak apa-apa, bismillah kan yang penting. Seru dengan KAHUT dok. Kayaknya untuk kedepannya ujiannya KAHUT doang aja dok dari awal sampai akhir. Soalnya kan ada diskusinya juga. Tapi jadi seru. Mungkin sekian. Makasih dokter. Oke, terima kasih. Kalau ujian dari awal sampai akhir KAUT semua, bikin soalnya harus banyak. Oke, Hilma, silakan Hilma. Ya, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada dokter dan teman-teman sekalian atas kesempatan ujiannya pada hari ini. Sebetulnya dok, ini sudah kali kedua saya mengerjakan soal KAHUT ini. Jadi makanya tadi waktu ngerjain, kok kayaknya saya pernah ngerjain soal ini. Ternyata soalnya sama dengan ujian reproduksi di semester kemarin. Tapi kalau di semester kemarin hanya mengerjakan soal, tidak dengan penjelasannya. Seperti itu. Jadi bedanya dengan yang sekarang, oh ternyata soalnya sama. Seperti itu dok. Tapi yang kemarin salahnya masih banyak. Terus karena sinyal juga, kebetulan sekarang sinyalnya lebih bagus. Jadi seperti itu dokter. Oke, jadi ternyata sinyal menentukan prestasi ya kalau di era pandemi ini ya. Jadi kalau kenceng jadi bagus nilainya gitu ya Hilma ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi mohon nanti disiapkan penjelasannya ya. Mungkin Hilma sudah pernah membuat penjelasan, harus bikin lagi ya. Yang lain juga nanti silakan diunggah di New LMS setiap pertanyaan tadi, dan pertanyaan tambahan ya yang disisipkan di antara pertanyaan-pertanyaan tadi, karena ada pertanyaan tambahan ya. Itu silahkan dijelaskan nanti dengan sumbernya. Nah, nanti silakan diunggah. Nah, nanti video ini akan tersedia di kanal saya, nanti silahkan ditengok kembali kalau mau melihat pertanyaan tadi apa begitu ya. Baik, saya kira terima kasih, mohon maaf atas kekurangan, dan saya kira waktunya juga lebih sedikit.
Mudah-mudahan bisa banyak yang bisa kita dapatkan, dan mungkin teman-teman yang nanti menyaksikan video ini bisa belajar kembali. Dan nanti kalau sudah jadi Dokter Satria, Dokter Hilma, Dokter Auzan gitu kan, oh saya dulu pernah ujian sama Dokter Ulum. Nah, bisa dilihat kembali ya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi dokter. wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, habis ujian dikasih ke dokter.